Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channelnya jadi langganan bapak-bapak kesayangan kalian. Waduh, kenapa bapak-bapak sih, gak tahu deh. Halo coy, apa kabar kalian para kaum rebahan? Masih mengira kalau kalian satu-satunya buat dia, padahal kalian sebenarnya cuma salah satu buat dia. Walalalala, naskahnya mulai menggila. Oke, untuk mengisi kegabutan kalian hari ini yang begitu hakiki, gua bakal ceritain film yang berjudul The Quiet yang rilis tahun 2005. Dan film ini menceritakan seorang anak angkat yang hidup dengan keluarga angkatnya, di mana sang ayah angkat terobsesi dengan anak kandungnya sendiri. Waduh, penasaran gak sih gimana ceritanya? Oke, gak usah lama-lama, langsung aja tarik mon intro. Di awal film diperlihatkan seorang siswa sekolah bernama Dot. Dot ini adalah tipe manusia yang hobi menepi, menyendiri, dan lebih suka tinggal sendiri. Hidup di hutan aja kali ya mbak. Suatu hari Dot duduk sendirian di kantin sekolah dan merasa bete yang tak beralasan. Di sebelahnya ada teman masa kecil Dot yang sekaligus saudara tirinya yang bernama Nina, yang mana sedang ngerumbe asik dengan Michelle, teman sekolahnya. Mereka sedang berbicara tentang Connor, seorang anak laki-laki yang gagah, tampan, dan berwibawa yang sangat populer di sekolah. Weh, kayak gua gitu pas zaman sekolah dulu, ya kan? Salah satu guru Dot mendekatinya untuk menemaninya, tetapi Dot berjalan pergi ke kamar mandi dan menghabiskan sisa harinya di sana. Beberapa waktu kemudian, Nina datang dan mengantarkannya pulang. Setelah kepergian ayah dan ibunya, Dot ini menjadi seorang remaja yatim piatu. Ya iya dong. Yang mana Dot ini juga tunarungu dan tunawicara yang tinggal di Connecticut dengan wali baptisnya dan putri remaja mereka yang bernama Nina. Janice, guru yang sebelumnya mendekati Dot, bertemu dengan Paul dan memberitahunya tentang kekhawatirannya mengenai Dot yang hobi menepi. Paul memberitahunya tentang kondisi Dot dan meyakinkannya bahwa dia baik-baik aja. Kemudian Paul memberi beberapa obat dari apotek untuk istrinya, lalu kemudian pergi. Sesampainya di rumah, Paul menyapa putrinya dan langsung menuju ke Olivia yang benar-benar lelah setelah bekerja sepanjang hari. Dia membawanya ke tempat tidur dan memberinya obat. Dan saat makan malam, Paul menyarankan agar mereka semua belajar beberapa bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan Dot. Nina yang tidak tertarik dengan itu malah pergi ke rumah Michelle, di mana dia ingin menghabiskan malam indahnya di sana. Dan keesokan harinya, di lab biologi, Dot menjadi partnernya Connor, mas-mas yang mirip Emon zaman sekolah. Michelle pun jadi cemburu karena hal itu. Di dalam lubuk hatinya, dia ingin belajar bareng bersama Connor. Michelle pun bertanya kepada Nina apakah dia harus belajar bareng dengan seorang atau tidak. Tapi Nina menyarankan bahwa dia harus membuka segelnya dulu sebelum lulus atau dia mengalami kegagalan dalam hidup. Walalala, rumus saya baik, boleh juga nih bos, segel dong. Kemudian Dot pergi ke ruang kelas yang kosong dan mulai bermain piano. Tanpa disadari, Connor mengintip dari celah pintu sambil memperhatikannya dan akhirnya merasa tertarik pada Dot. Nina ini adalah teman lamanya Dot semenjak kecil sebelum Dot kehilangan pendengarannya. Kondisi medis yang dialami Dot ini karena kepergian ayahnya yang harus COD dengan malaikat lebih dulu. Dan suatu malam ketika kembali ke kamarnya, Dot tak sengaja melihat Paul dan Nina sedang melipat selimut bersama di kamarnya. Waduh. Tapi Dot yang tidak ingin melipat selimut bersama pun memilih kembali ke kamarnya seolah-olah tidak melihat apa-apa. Dot pun masih terdiam saat makan malam karena teringat kejadian tersebut. Nina pun memberitahu orang tuanya bahwa dia ingin nongki dengan Michelle. Tetapi Paul tidak menyetujui hal ini sehingga Nina mencoba merayu Paul dan memaksanya untuk mengizinkannya. Dan sekarang jelas bahwa Nina dan Paul telah memiliki hubungan walalalala selama bertahun-tahun, yang mana Nina menggunakannya sebagai alat untuk menaklukkan ayahnya demi mendapatkan apapun dan kapanpun yang dia inginkan. Oke. Suatu hari Nina ingin pergi ke bioskop, jadi Paul mengantarnya ke bioskop. Dot yang penasaran memantau Nina dan teman-temannya dari kejauhan dan menaruh kekhawatiran tentang dia saat nanti kembali ke rumah. Malam harinya, Dot gak bisa tidur. Dia melihat Paul turun dan dia berpura-pura tidur. Paul pun memasuki kamarnya dan mengaku kepadanya bahwa dia adalah orang yang sakit yang melipat selimut dengan putrinya sendiri. Setelah berbicara tentang dirinya sendiri, dia pun meninggalkan kamar anak-anaknya.
Di sisi lain, Mitchell dan Nina menghabiskan malam bersama di rumah Mitchell. Nina pun mengungkapkan keinginan terbesarnya untuk pergi sejauh mungkin dan memulai hidup baru. Keesokan harinya, Connor dan temannya mengundang Nina dan Mitchell ke rumahnya. Tetapi Nina tidak tertarik dan mencoba mencari alasan lain. Suatu sore, Nina pulang lebih awal dan latihan pemandu sorak dan mendengar Dot bermain piano. Ketika salah satu senar putus, Nina mendengar Dot berkata kasar dengan keras, "Jajok pedot." Kemudian Dot pun menyelaraskan vokal dengan senar pianonya dan dia pun menyetelnya. Ternyata selama ini Dot tidak kesepian pendengarannya dan berpura-pura selama ini. Nina pun pura-pura tidak mengetahui jika Dot tidak tunarungu dan tunawicara. Hari berikutnya di sekolah, seperti biasa Dot berpura-pura tidak bisa mendengar. Nina yang duduk di sebelahnya berbicara kepada Dot dan mengakui kebenciannya pada ayahnya dan berencana untuk memulangkan ayahnya secara paksa kepada malaikat. Tetapi Dot masih pura-pura seolah-olah dia tidak bisa mendengar apa-apa dan bahkan tidak bereaksi terhadap rencana Nina nanti malam. Ketika Dot sedang bermain piano di sekolah, Connor mengawasinya dari celah pintu. Ketika Dot melihatnya, Connor pun mencoba berbicara dengannya, tapi Dot malah pergi. Malam harinya, Connor pergi ke rumah Dot dan minta izin pada Paul dan Olivia untuk mengajak Dot nongki di luar. Di saat yang bersamaan, Mitchell tiba di sana dan memberi Nina sebuah tas. Dot pun mencurigai bahwa mungkin saja ada pistol di dalamnya yang akan digunakan Nina untuk memulangkan Paul secara paksa. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi dengan Connor. Mitchell dan Nina pun ngerumpi asik di kamar. Tetapi Paul yang segera ingin melipat selimut bareng dengan Nina memintanya untuk menyuruh Mitchell segera pulang. Dot yang berkencan dengan Connor melihat ambulan dan khawatir jika Nina mungkin telah memulangkan Paul pada malaikat. Jadi dia kembali ke rumah dan melihat tas yang sebelumnya diberikan oleh Mitchell kepada Nina. Ketika dia memeriksa tasnya, tidak ada pistol sama sekali, tetapi hanya ada buku. Ketika Dot pergi ke kamar Nina, dia menemukan Paul dan Nina sedang melipat selimut bersama. Dan tiba-tiba saja dia dengan sengaja memecahkan vas di lorong untuk mengganggu petualangan kecil mereka. Nina menyadari tindakan tersebut menandakan reaksi Dot untuk menggagalkan rencananya memulangkan Paul ke sang pencipta. Kemudian, Dot berpura-pura mengetahui rencana Nina dan menghibur Nina di kamarnya saat dia menangis. Keesokan paginya, Nina memberitahu Dot bahwa dia akan memulangkan Paul di tengah malam nanti. Mengetahui hal itu, Nina mencoba menelpon Departemen Perlindungan Anak, tetapi dia berubah pikiran dan tidak memberitahu mereka apapun. Malam harinya setelah pertandingan bola basket, Dot membawa Connor ke kolam renang di mana mereka bisa berduaan tanpa ada yang mengganggu. Connor pun menumpahkan banyak rahasia pribadi Dot tanpa mengetahui fakta bahwa Dot dapat mendengar dengan baik. Sedangkan di rumah, Paul dan Olivia berbicara tentang upaya apa yang akan mereka lakukan untuk masa depan Nina. Olivia pun meminta Paul melipat selimut dengannya, tetapi dia tidak tertarik karena dia menyimpan staminanya untuk melipat selimut bersama anaknya sendiri. Sementara itu, Connor masih berbagi rahasia dengan Dot. Karena Dot merasa gerah, dia tidak bisa menahan diri lagi dan mengajak Connor untuk berenang bersama dengan penuh gelora asmara. Wah, Sementara itu, Nina pulang dari pertandingan basket dan melihat Paul menunggunya sambil senyum-senyum manja. Kembali ke Dot yang terlihat kelelahan dan terengah-engah setelah berenang berkali-kali dengan Connor. Kemudian Dot melihat jam dan menyadari bahwa itu hampir tengah malam. Maka dia segera berlari kembali ke rumah. Paul pun menghampiri Nina di kamar tidurnya sementara dia menyetrika seragam pemandu soraknya. Paul yang dalam keadaan penuh staminanya meminta Nina untuk melipat selimut bersamanya. Nina yang sudah letih karena disuruh melipat selimut terus oleh ayahnya memutuskan untuk mengumpulkan semua keberanian untuk memulangkan Paul ke malaikat. Nina menyuruh Paul untuk menutup matanya dan mengatakan bahwa dia memiliki sebuah kejutan untuk ditunjukkan padanya. Karena Nina adalah anak yang berbakti dan melihat muka keriput ayahnya, dia memutuskan untuk menyetrika wajah ayahnya supaya mulus dan kembali segar. Akan tetapi niat baiknya harus gagal karena Dot sudah kembali ke rumah. Nina pun meletakkan setrika dan malah berbohong kepada ayahnya bahwa dia sedang mengandung dan membutuhkan $1.000 untuk mengeluarkan buah cinta mereka.
Paul yang frustasi pun setuju untuk memberikan Nina uang tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Connor mendekati Dot dan memintanya untuk datang dengannya di pesta dansa musim semi sekolah. Akan tetapi Dot menolak permintaannya, tetapi Connor bersikeras dan memaksa Dot untuk datang bersamanya di pesta dansa. Malam pesta pun tiba. Nina dan Dot bersiap menghadiri pesta dansa musim semi sekolah. Sambil merias diri, Nina memberitahu Dot bahwa dia akan memulangkan Paul malam ini dan akan melarikan diri dengan uang $1.000 yang diberikan oleh Paul. Nina menjelaskan bahwa dia akan mencari pekerjaan sebagai penari ular dan akan langsung bergoyang jika mendengar bunyi seluring. Waduh. Nina pun percaya bahwa dia akan terkenal seperti artis-artis yang main film Manusia Ular di Indosiar. Sebelum anak-anaknya berangkat ke pesta dansa, Paul menghampiri Nina setelah menemukan obat penghenti pendarahannya di dompetnya dan menuduhnya berbohong tentang peristiwa pembulatan perutnya. Waduh. Sementara itu, Dot yang bermain piano di lantai bawah mendengar keributan di atas dan memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Paul yang terlanjur emosi memaksa Nina untuk meregangkan otot-ototnya yang kaku supaya bisa luwes joget pada saat pesta dansa di sekolah nanti. Dot bergegas menyelamatkan Nina dan memberikan pelukan mesra pada ayahnya dengan senar piano. Dan akhirnya si ayah pun harus COD dengan malaikat. Melihat hal itu, Olivia hanya bisa terdiam seperti terkena genjutsunya Itachi. Dia tidak kaget melihat suaminya yang udah COD dengan malaikat, tapi dia kagum melihat Dot dapat mendengar dan berbicara dengan lancar layaknya seorang rapper. Sepertinya selama ini Olivia juga tahu tentang skandal jepit swallow yang Paul dan Nina rahasiakan. Tetapi tetap saja dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Beberapa saat kemudian, Michelle tiba di rumah untuk menjemput Nina dan Dot. Mereka berdua segera berganti pakaian untuk segera pergi ke pesta dansa. Sesampainya di tempat pesta, Dot menari dengan Connor, tapi dia pergi di tengah acara untuk bertemu dengan Nina. Seketika itu, Connor mencoba menghentikan dan berkata, "Don't leave me alone, baby." Tapi hal aneh pun terjadi. Dot yang kesepian pendengarannya malah menghentikan langkahnya seolah bisa mendengar. Karena hal itu, Connor menyadari bahwa Dot dapat mendengar dan berbicara dengan jelas. Connor yang marah karena dia merasa ditipu selama ini, akhirnya dia pergi meninggalkan Dot sendiri. Selang beberapa lama kemudian, Nina dan Dot berjalan ke tepi sungai di pinggir hutan di mana mereka mengubur ransel yang berisikan pakaian mereka yang bernoda merah. Nina bertanya pada Dot mengapa dia berpura-pura tunarungu dan tunawicara. Dot pun menjelaskan bahwa setelah kematian ibunya, di masa kecilnya dia berhenti berbicara dan mulai berkomunikasi saja dengan bahasa isyarat. Karena itu membuatnya merasa lebih dekat dengan ayah kandungnya yang saat itu masih hidup dan tunarungu. Ketika gadis-gadis itu kembali ke rumah, mereka menemukan mobil polisi di rumah dan Olivia menyerahkan diri dan mengaku sebagai pelaku yang membuat Paul berpulang. Keesokan paginya, Nina dan Dot duduk bersama dan bermain piano serta merasa terbebas dari ayah mereka yang sangat perhatian. Dan filmnya pun tamat. Ya lumayan happy ending ya tamatnya. Dan di akhir film kita bisa melihat Dot dan Nina yang sangat lega dan bahagia karena telah terbebas dari tekanan mental mereka selama ini. Iya, awalnya gue ngerasa Dot ini bener-bener telinganya kesepian gitu dan mulutnya juga kaku gitu, ora bersuara. Tapi itu adalah upayanya untuk bisa dekat dengan ayah kandungnya ternyata. Tapi kenyataan berkata lain, dia malah menikmati peran sebagai gadis tunarungu agar bisa menikmati kesendiriannya. Dan hal itu membuat dia harus mengetahui dan menahan beban selama ini. Beban yang dia lihat dari keluarga sakit yang ngopeni dia, yang merawat dia gitu. Karena harus mendengar banyak hal yang seharusnya dia tidak dengar juga. Ya, film ini memang happy ending sih. Tapi sayangnya Connor malah gaje gitu, nggak ngilang. Bukannya seneng kalau si Dot ternyata sehat walafiat, malah di ghosting si Dotnya. Aduh, padahal si Dot cantik loh. Oke deh, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, ya kembali lagi ya, jangan aneh-aneh gitu jadi orang gitu. Puas aja. Kalau kalian udah ada orang yang kalian suka, ya udah sesuai kodratnya aja gitu. Jangan anak juga yang disikat, ya kan. Tapi ya udah deh, namanya juga film ya. Kalau biasa-biasa aja tidak menarik, ya kan. Oke deh, mungkin sekian dulu dari Emon. Semoga kalian sehat-sehat dan bisa dukung terus kita dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini ke bapak-bapak komplek di sekitar tempat kalian. Oke.
Emang undur-undur, see you next time dan dadah.